kalau kita bicara pangan, tidak semua wilayah di dunia ini memproduksi pangan. Nah, di dunia pun terjadi kekeringan, kebanjiran, dan di samping itu juga adanya perang yang terjadi di beberapa wilayah yang merupakan sentra produksi yang pangan. Padahal merupakan sentra produksi pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik, jumpa kembali bersama Nur Iswan Channel. Bersama saya adalah Pak Sutarto Alimusu. Karena kita sedang sibuk concern tentang kemungkinan langkanya pangan dunia. Terlebih dengan statement baru-baru ini dari Presiden Amerika Joe Biden. Food shortage is gonna be real, katanya. Jadi dalam 1 tahun ke depannya akan sangat berbahaya terkait dengan pangan dunia. Kemudian perang Rusia dan Ukraina juga memberikan dampak terhadap pasokan gandum dunia, karena 30% gandum terutama untuk Middle East dan Afrika itu dipasok dari 2 negara yang sedang berperang tersebut. Mas Sutarto, biar lebih mudah dan akrab dengan kawan baik, Mas Sutarto Alimusu adalah dirut Bulog periode 2009-2014, kemudian juga Dirjen Tanaman Pangan 2006 kurang lebih sampai 2010. Saat ini kalau bicara tentang beras, beliau sering muncul di televisi karena Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia. Nah, gitu. Selamat datang di Nur Iswan Channel, Mas Tarto. Selamat kepada Nur Iswan Channel. Oke, langsung ke sasaran tadi. Melihat kemungkinan langkanya tentang pangan dan melambungnya harga pangan ke depan, seperti apa? Ya, kalau kita bicara pangan, sebenarnya ini kan pertumbuhan produksi pangan itu kan tidak seperti deret ukur, tetapi deret hitung. Tapi di lain pihak, pertumbuhan penduduk ini deret ukur, jadi lebih cepat. Nah, itulah sebenarnya sudah sejak beberapa waktu yang lalu itu kekhawatiran akan pangan ini selalu menjadi kekhawatiran dunia. Di samping memang juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan terjadinya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini kan juga masalahnya kan masalah ketersediaan air dan sebagainya. Jadi persoalan pangan ini yang merupakan kebutuhan dasar kehidupan manusia ini memang menjadi keprihatinan kita dan menjadi hal yang harus betul-betul prioritas suatu bangsa untuk menyediakan kebutuhan pangannya secara cukup, merata, terjangkau bagi seluruh masyarakatnya. Nah, ini termasuk tentunya Indonesia. Nah, kalau kita bicara pangan, di samping dengan produksi juga kejadian-kejadian yang luar biasa di dunia ini, karena tidak semua wilayah di dunia ini memproduksi pangan secara cukup untuk bangsanya. Kalau di Indonesia barangkali tidak seluruh daerah itu memiliki potensi produksi pangan untuk mencukupi penduduknya. Sehingga harus ada satu pergerakan pangan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Termasuk di dunia ini. Jadi produk-produk pangan dunia ini
tentunya ada wilayah-wilayah dunia yang memproduksi begitu cukup, kemudian untuk didistribusikan atau diperdagangkan ke seluruh dunia. Nah, kalau tadi itu ancaman iklim juga sudah merupakan ancaman yang nyata karena terjadinya El Nino, La Nina, kalau di Indonesia ya itu kan sangat nyata. Nah, di dunia pun terjadi kekeringan, kebanjiran, dan di samping itu juga adanya perang yang terjadi di beberapa wilayah yang merupakan sentra produksi yang pangan. Padahal merupakan sentra produksi pangan, seperti Ukraina ini kan sentra produksi pangan, gandum dan sebagainya. Nah, dengan perang pasti masyarakatnya tidak bisa bertani kan, tidak bisa bertanam. Sehingga itu akan menjadi satu ancaman. Nah, untuk itu bagi Indonesia saya pikir kita memang harus betul-betul mempersiapkan diri sesuai dengan amanat undang-undang. Kita ini kan harus berdaulat pangan. Itulah pentingnya berdaulat pangan. Oke. Kemudian gini, kalau misalkan dilihat ya, keadaan itu tadi mulai dari perubahan iklim, kemudian perang, ya, dampaknya itu memang serius kepada bangsa ini. Iya, ini yang saya sebenarnya memiliki satu, katakanlah kalau strategi perang atau katakanlah kalau kita bicara ketahanan nasional, itu kan ada yang disebut dengan adanya ancaman, adanya tantangan, adanya hambatan, dan adanya gangguan. Nah, kalau kita bicara ancaman, apa yang terjadi di pangan kita di Indonesia? Ancaman yang terjadi adalah masalah lahan. Lahan untuk pangan ini ternyata sudah terjadi suatu konversi kepada non pangan ini luar biasa. Ini menjadi satu ancaman. Nah, kemudian yang kedua, ancaman yang kedua yang ini cukup serius, bangsa kita itu harus hati-hati. Nampaknya banyak pangan yang kita sudah tergantung kepada impor. Apakah itu katakanlah yang pengganti karbohidrat kita kan gandum misalnya, kemudian kedelai kita juga impor, kemudian jagung kita juga masih impor. Ini ancaman yang cukup serius. Nah, di lain pihak tantangan kita yang kita hadapi, bangsa ini adalah bangsa yang tumbuh terus. Penduduk kita sudah 270 juta yang harus dicukupi. Bukan hanya cukup saja, tetapi harus bergizi, harus aman, harus merata. Sehingga apa? Persoalan-persoalan berkaitan dengan stunting dan sebagainya supaya tidak terjadi. Nah, itu menjadi tantangan kita yang harus kita selesaikan. Nah, kalau kita bicara gangguan, apa gangguan yang terjadi? Salah satunya tadi itu masalah berkaitan dengan iklim. Meskipun sarana infrastruktur dibangun. Nah, gangguan berikutnya tentunya adanya hama dan penyakit yang timbul sehingga produksi pangan terganggu. Nah, gangguan ini tentunya akan menjadi hal yang harus kita pertimbangkan. Nah, kemudian tentunya hambatan apa yang ada, salah satunya juga masalah hambatan. Hambatan yang terjadi adalah Indonesia ini negara kepulauan. Negara kepulauan yang notabene tidak semua daerah itu mampu memproduksi mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Sehingga apa? Dengan negara kepulauan, tentunya infrastruktur untuk mendukung sistem logistik pangan kita ini kan harus terjamin dengan baik. Nah, sistem logistik pangan kita ini yang belum berjalan dengan baik. Nah, inilah yang harus kita bangun supaya tidak terjadi penguasaan pangan yang
dari pihak-pihak tertentu sehingga terjadi gejolak pangan karena sistem logistik yang belum bisa kita bangun dengan sebaik-baiknya. Oke. Kemudian gini, tadi menyebut bahwa secara tidak sadar bangsa ini kan sudah mulai ketergantungan terhadap impor. Padahal dulu di zaman Pak Harto lah, ya kan, kita pernah itu berada dalam masa keemasan yang disebut sebagai swasembada pangan. Iya. Negara ini makin maju tapi pangannya kok makin mundur karena tergantung pada impor tuh. Kenapa ya? Iya, inilah yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana tata kelola pangan kita ini harus kita lakukan perubahan-perubahan. Karena perubahan ini kan selalu terjadi ya, selalu terjadi. Nah, apa yang terjadi? Salah satunya harus kita mulai dari diri kita sendiri. Maksudnya? Maksudnya adalah apakah diri kita masing-masing ini sebagai anak bangsa, apakah mencintai produk-produk dalam negeri? Mulai dari situ. Produk pangan dalam negeri ini sebenarnya luar biasa. Yang namanya umbi-umbian, yang namanya sayur-sayuran, buah-buahan, itu ada setiap saat. Nah, ini yang kadang-kadang kita ini dengan komunikasi yang begitu intens dan mudah, sekarang itu banyak masyarakat yang lupa bahwa dengan katakanlah, saya lebih bergengsi kalau saya makan yang impor. Ini sesuatu yang harus menjadi perhatian kita. Diversifikasi pangan kita itu arahnya masyarakat kita itu banyak yang tidak mengenal bahwa kita punya sendiri yang lebih baik sebenarnya. Yang namanya umbi-umbian itu jenisnya luar biasa. Umbi-umbian kan ini bisa pengganti karbohidrat. Jadi misalnya kurang beras, kita bisa dengan umbi-umbian tadi misalnya, dan sehat. Dan itu yang tidak terjadi. Nah, sehingga apa? Kita harus memulai dari diri kita sendiri, masyarakat kita, untuk betul-betul sesuai dengan himbauan Presiden ya, bagaimana kita mencintai produk dalam negeri. Nah, mulai dari situ. Nah, kalau kita sudah mulai dari situ, tentunya tetap memperhatikan untuk hidup sehat. Nah, hidup sehat itu ya tadi itu dengan apakah kita kalau mengkonsumsi produk dalam negeri umbi-umbian tidak sehat, justru lebih sehat gitu loh. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Nah, setelah itu kita harus juga melakukan evaluasi diri secara nasional. Apakah memang sistem pangan kita itu sudah tata kelolanya sudah sesuai dengan arahan undang-undang untuk menuju kita berdaulat pangan dengan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, termasuk petaninya. Ini harus kita lihat. Apakah masih pihak-pihak tertentu yang dengan mudahnya mereka mengimpor pangan supaya dia mendapat keuntungan yang cepat, banyak, tanpa harus bekerja keras memproduksi. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi mulai dari diri kita, kemudian masuk kepada bagaimana secara nasional bangsa kita, kemudian tentunya peraturan-peraturan perundangan yang ada ini harus kita lihat juga mana yang memberikan celah-celah kepada pelaku-pelaku yang hanya ingin mencari keuntungan semata sesaat, bukan menuju kepada kedaulatan pangan yang kita cita-citakan. Contohnya, saya banyak waktu sejak beberapa tahun yang lalu
saya sering mengatakan, kenapa sih kita harus impor broken beras ya? Itu sampai yang 100% broken itu harus diimpor. Katanya untuk untuk pabrikan. Ya, untuk tepung ya. Kebutuhan tepung tapioka. Kebutuhan tepung. Nah, kenapa harus impor? Saya waktu itu mengatakan penggilingan padi kita, ini kita sudah ngomong ke beras ya, sedikit ya. Sedikit aja contohnya. Jadi penggilingan padi kita itu justru umumnya memproduksi berasnya, itu brokennya itu malah besar gitu loh. Nah, alasan mereka apa ternyata? Kan saya harus ngumpulin banyak tempat. Nah, jadi nggak mau kerja capek gitu loh. Nah, paling gampang impor. Lebih-lebih kalau impor terus mungkin harganya juga lebih murah dan sebagainya. Ya bisa-bisa saja. Tapi kalau untuk merah putih kan tidak harus seperti itu mestinya. Tadi kembali ke tata kelola ya, sektor pertanian kita. Kita tidak sedang mencari siapa yang salah, misalkan pemerintah atau SARA atau industrinya yang salah ya. Tapi di mata Mas Tarto sendiri, tata kelola pertanian kita udah bener apa belum sih? Saya melihat begini, kalau kita bicara tata kelola pertanian khususnya pangan, itu kan mulai dari hulu, on farm, hilir. Nah, hulu ini siapa? On farm-nya siapa yang melakukan? Hilirnya siapa? Ini kan harusnya menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan yang untuk kepentingan bangsa tentunya. Jangan sampai banyak pihak yang hanya menguasai hilirnya. Nah, untuk mencari keuntungan. Nah, di lain pihak, on farm-nya yang dilakukan oleh produsen-produsen petani kita itu hanya sebagai buruh menyediakan bahan baku. Nah, kemudian tentunya dukungan dari hulunya, apakah dukungan permodalan, dukungan sarana produksi, ini kan harus lancar. Nah, yang menjadi persoalan ini kan sekarang ini kan hulu, on farm dan hilir ini kan cenderung tidak lancar secara berkesinambungan. Bahkan saya sering mengatakan produsen pangan kita ini selama sekian tahun ini cenderung hanya memproduksi bahan baku pangan. Apakah itu sawit, minyak sawit, apakah itu yang lain-lain, cenderung hanya memproduksi bahan baku. Nah, siapa yang menguasai hilirnya? Pelaku-pelaku lain. Nah, padahal di industri hilir ini nilai tambahnya itu justru yang tinggi ada di situ. Nah, inilah yang mestinya kita perbaiki. Nah, hulu hilir ini tentunya petani harus juga, atau petani, peternak, kemudian nelayan, pekebun, itu juga harus ikut memiliki hulu hilir ini. Nah, makanya apa yang dulu dibangun misalnya koperasi, kemudian sekarang dibangun menuju kepada korporasi. Nah, korporasi petani itu bukan korporasi menguasai petani. Lah ini yang kadang-kadang terbalik gitu loh. Korporasi itu korporasi yang menguasai petani. Bukan korporasi yang dikelola atau dimiliki petani. Korporasi yang dimiliki oleh petani. Korporatisasinya itu betul-betul antara petani dengan pelaku-pelaku yang lain ini harus menjadi satu. Kan tidak harus semua dikerjakan oleh petani ya. Tetapi petani harus punya andil di situ. Contohnya misalnya kalau di sawit itu, kenapa sih petani sawit tidak ikut memiliki pabrik minyak gorengnya? Nah, nilai tambahnya kan pasti ada kan gitu. Nah, kalau di beras barangkali ya petani juga ikut punya andil di penggilingan. Nah, tapi ini kan harus dibangun satu bentuk korporatisasi yang dikelola secara korporasi. Nah, ini yang konsep ini yang sebenarnya menurut saya ini adalah konsep yang baik, sehingga apa? Betul-betul
petaninya juga ikut menikmati gitu loh. Kesejahteraannya meningkat. Jadi dia pendapatannya itu bukan hanya di on farm saja. Karena on farm ini relatif kecil. Nah, kemudian tata kelola yang lain, pangan ini itu kan apalagi pangan strategis. Ini tidak boleh kita lepas mekanisme pasar begitu saja. Kenapa? Karena memang rakyat kita sebagian besar itu masih kondisinya pendapatannya rendah, menengah ke bawah. Ini yang harus diperhatikan. Yang kedua, negara kita itu negara kepulauan. Yang ketiga, variabilitas daerah ini juga sangat tinggi. Ada yang tadi itu mampu memproduksi pangan A tetapi tidak mampu memproduksi pangan B, padahal diperlukan dan sebagainya. Sehingga apa? Negara harus hadir di situ. Ya, hadirnya bagaimana? Nah, sekarang ada Badan Pangan ya. Nah, mudah-mudahan Badan Pangan Nasional ini bisa betul-betul bisa menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjamin pangan tersedia setiap saat, terjangkau dan merata, serta aman dan bergizi, sehingga tidak terjadi stunting dan sebagainya. Nah, jadi pangan ini seyogianya memang pemerintah harus punya alat yang kuat. Istilah saya dulu waktu saya di Bulog, Bulog harus menjadi penyeimbang di pasar, di lapangan dan di market. Iya. Nah, untuk apa? Supaya tidak terjadi gejolak. Nah, kalau dia harus menjadi penyeimbang, artinya apa? Dia harus punya stok. Harus menguasai stok. Semua bahan pokok. Bahan pokok, terutama yang strategis ya. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya kita punya BUMN yang lain. Yang sebenarnya katakanlah kalau minyak goreng mestinya kita punya PTPN. Kan gitu kan. Kalau gula kita punya juga PTPN. Kalau daging kita punya berdikari dan sebagainya. Itu harusnya dijalin satu sinergi yang untuk kepentingan bangsa gitu loh. Nah, itu dulu saya bercita-cita seperti itu gitu. Tapi itu tidak mudah ternyata gitu. Jadi kita harus menguasai, harus punya pemerintah itu harus punya stok gula. Harus punya stok minyak goreng. Harus punya stok beras. Harus punya stok jagung, harus punya stok kedelai. Nah, kalau bukan untuk monopoli ya. Bukan, untuk stabilisasi. Untuk stabilisasi, istilah saya hanya sebagai penyeimbang. Jadi jumlahnya tentunya bisa kita perhitungkanlah berdasarkan keadaan-keadaan di lapangan. Jadi jangan diserahkan betul-betul pada mekanisme pasar, kemudian apalagi hanya diserahkan kepada beberapa kelompok pemain tertentu. Oligarki. Nah, kalau terjadi oligarki dan arahnya bisa ke sana, dan itulah yang menyebabkan kita tidak bisa mengendalikan dengan baik. Ya, contoh kemarin itu soal minyak goreng kan. Iya. Begitu HET-nya dilepas, itu keluar barang dan banyak semua. Jadi ada pendapat dari masyarakat, kita ini seperti ditampar atau dibodoh-bodohin. Ya. Jadi ketika harga dilepas menjadi 48.000, itu kan memproduksi itu kan perlu waktu ya kan. Ya. Tiba-tiba itu banjir. Jadi selama ini barang itu di mana gitu. Ya. Makanya, itu contoh yang paling sederhana. Makanya kalau saya beberapa tahun yang lalu pernah bicara sistem, kebetulan bicara juga mengenai sawit ya beberapa tahun yang lalu di forum kami, di forum alumni waktu itu saya diminta menanggapi. Waktu itu saya mengatakan sistem kemitraan yang dibangun selama ini dengan plasma inti itu belum memberikan perhatian sepenuhnya kepada petani sebagai produsen.
Kawan baiknya sebagai harus pekebun. dijelasin plasma itu siapa, inti itu siapa? Ya, nah plasma itu adalah petani-petani pemilik kebun. Kemudian intinya itu adalah perusahaan-perusahaan korporasi. Bisa saja PTPN sebenarnya. Ya, Nah, BUMN atau BUMS lah. bisa saja BUMN atau BUMS. Nah, siapa yang menguasai hilirnya? Ya hanya di tadi itu korporasi itu. Petaninya itu hanya memproduksi bahan baku tadi. Nah, kalau sistemnya seperti itu, saya waktu beberapa tahun yang lalu mengatakan ini tidak fair. Yang kedua, pasti akan siapa yang menguasai korporasi. Nah, di lain pihak, BUMN kita, PTPN kita, mestinya juga punya pabrik yang setidak-tidaknya untuk kepentingan, sebagian besar kepentingan dalam negeri itu harusnya diproduksi oleh BUMN ini. Silahkan yang korporasi itu ekspor kan gitu. Jangan kita berpikir, nah, kalau gitu PTPN-nya eksportir saja gitu. Nah, kan BUMN kita ini kan harusnya menjadi agen pembangunan kan. Iya. Nah, agen pembangunan dalam arti bagaimana kita membangun petani-petani ini bisa lebih sejahtera, tapi juga mampu menyediakan untuk kepentingan masyarakatnya. Jadi tidak terjadi gejolak seperti ini. Coba kalau PTPN punya minyak goreng. Macam-macam yang swasta gelontorin aja dari PTPN. Betul. Selesai itu. Selesai. Jadi itu yang, nah BUMN kita nggak punya pabrik minyak goreng ya? saya pikir punya, tapi mungkin jumlahnya kurang besar. Yang kedua, sebenarnya ya kita mungkin tidak usah PTPN yang mengatur stoknya. Kan ada Bulog mestinya. Ada Bulog atau sekarang ada BUMN pangan. Saya kira ini konsep ini yang harusnya kita dukung untuk betul-betul mereka menjadi satu kekuatan sebagai penyeimbang tadi. Jadi jangan dibiarkan korporasi semua gitu. Iya. Nah, kalau ini korporasi yang menguasai pekebun kan jadi salah gitu loh. Oke. Kan awam ya, masyarakat awam tuh bingungnya tuh gini. Kita ini punya BUMN begitu banyak. Ya, yang ngurusin benih, yang ngurusin pupuk, yang ngurusin perkebunan. Ya kan? Ya. Bulog itu punya gudang di seantero Nusantara. Betul. Ya kan? Artinya jalur logistiknya udah sangat terkuasai. Lo pangan kok menjadi masalah itu? Kata masyarakat, kok pangan jadi masalah? Terus kemana saja ini? Ya. Katakanlah pemerintah atau BUMN. Ya. Nah, itu menghadapi pernyataan masyarakat seperti itu tuh komennya Mas Tarto apa? Kelemahan utamanya kalau menurut saya, pertama secara internal itu memang kita belum menyiapkan secara baik BUMN ini untuk apa sih gitu loh. Terutama yang bidang pangan. Di bidang pangan. Jadi menurut saya visi misinya itu harus betul-betul jelas. Dipertajam betul. Untuk apa gitu loh. Itu secara internal. Kemudian yang kedua, karena sudah seperti itu, bagaimana kita menyiapkan SDM-nya, tentunya harus ke sana kan. Nah, saya kebetulan 5 tahun persis, tidak lebih 1 hari, tidak kurang 1 hari, saya persis sesuai dengan kontrak di Bulog itu 5 tahun. Jadi saya tahu persis. Nah, di situ betul-betul SDM itu harus kita siapkan untuk menuju pada visi dan misinya yang sebenarnya itu apa. Ini harus kita bangun gitu loh. Makanya waktu saya di Bulog, saya mengatakan kita membangun jaringan semut. Maksud saya apa? Kita harus membangun jaringan semut untuk padi ya, untuk beras. Membangun masyarakat pertanian, di dalamnya adalah petani bekerja sama dengan penggilingan padi kecil. Ini yang harus kita gerakkan. Nah, di situ
Nah, sekaligus kita menjadi penyeimbang. Jadi bukan hanya sekedar menyalurkan raskin dan sebagainya. Nah, ini kan SDM-nya harus kita bangun betul. Itu secara internal. Nah, kemudian berikutnya sebenarnya kalau kekuatan ini, BUMN ini bisa bersinergi dengan baik, saya kira nggak ada masalah. Saya waktu itu di Bulog saya minta 25% kebutuhan pangan yang sebenarnya bisa diproduksi, kebutuhan gula ya, bisa diproduksi dari dalam negeri oleh BUMN itu serahkan ke Bulog. Kami beli, kami yang menyimpan. Tapi itu sinergi itu tidak sulit. bisa tercapai. Karena Tadi itu visinya belum sama. belum sama. Antara mau Antara kemana ini gitu BUMN loh. yang satu dengan yang lain. Menurut saya itu ya. Nah, kemudian juga kalau kita bicara kedelai waktu itu kita sudah sepakat sampai keluarlah peraturan presiden. Untuk kedelai itu pengaturnya itu ada di Bulog. Udah ada perpres nggak bisa jalan? Sudah ada perpres. Nampaknya keputusannya perpresnya supaya ditunda. Nah, jadi ini kan belum ketemu gitu loh. Jadi belum ketemu. Political will-nya masih kurang juga. Iya, artinya apa? Political will pangan kita itu harus betul-betul diperjelas. Sebenarnya sudah ada. Kalau kita kembali kepada undang-undang berdaulat pangan mandiri untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat itu termasuk petaninya, peternaknya, pekebun, nelayan. Harusnya seperti itu. Oke, mungkin nggak sih Indonesia kembali mencapai swasembada pangan? Artinya, Ya, importasi pangan itu menjadi ya ada roadmap, ada peta jalan supaya kita tidak terlalu tergantung dengan impor tadi. ya. Mungkin nggak itu tercapai? Ya, kalau kita bicara untuk berdaulat pangan, karena kita punya sumber pangan yang beraneka ragam. Dan kita punya variabilitas wilayah yang begitu luas, seyogyanya kita bisa. Kita bicara berdaulat pangan. Tetapi kalau kita mengatakan komoditas ini harus swasembada, komoditas ini harus swasembada, belum tentu bisa seperti itu. Tetapi secara keseluruhan untuk berdaulat pangan Indonesia mampu. Jadi tidak harus misalnya kalau kita mau bikin tempe itu tidak harus sementara ini ya, tidak harus kita tempe kedelai. Kan bisa saja tempe korobengo, tempe yang lain. Karena sama-sama bisa jadi tempe juga dan rasanya juga sama-sama enak. Yang sebenarnya karena memang kedelai ini juga permasalahannya kan dulu kita juga pernah mencukupi sendiri. Iya. Tapi karena persoalan salah satunya sebenarnya political will pemerintah ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita ini sebenarnya dan masyarakat pada umumnya ini kan yang terjadi di benak masyarakat ini kan secara umum pangan itu harus murah. Iya. Kalau menurut saya ini juga keliru. Pangan itu tidak harus murah, tetapi pangan harus terjangkau Harganya. Maksud saya begini, kalau terjangkau itu bagi yang mampu, yang pendapatannya begitu besar, kenapa sih beli beras harga 20.000 mestinya kan nggak apa-apa. Harga beras 30.000 per kilo juga nggak apa-apa kan gitu. Iya. Tapi bagi masyarakat yang berpendapatan rendah, itulah yang harus diperhatikan. Ya jangan beli beras 20.000, mungkin beli beras cukup 5.000 atau 3.000. Pemerintah yang mensubsidi. Nah disitulah peran pemerintah. Jadi ini yang harusnya dilakukan. Tapi sulit itu dipraktekkan. Nah sebenarnya model raskin dan sebagainya kalau beras itu kan seperti itu gitu. Kemudian gini, kan agak sulit kalau posisi sekarang itu ya. Misalkan gini, kita contoh aja
melambungnya harga gandum dunia Ya. itu impact-nya kepada nanti harga ayam, karena gandum, jagung, kemudian bungkil kedelai menjadi komponen utama dari pakan ayam. Ya. Dan itu pengaruhnya besar. Kalau bungkil kedelainya aja mahal, pasti harga kedelainya juga mahal. Ya. Tahun ini itu tidak pernah terjadi selama 7 tahun di pasar ya. Itu harga kedelai hampir 12.000, bahkan pernah mencapai 12.000, tidak pernah terjadi. Nah, menghadapi itu semua kan itu serba repot. Kalau kita mau ngomong swasembada pangan, ya persiapannya kudu panjang itu kan. Iya. Karena sudah terlalu tergantung kita nih. Ya. Kemudian gandum kita orang udah semakin terbiasa makan roti ya kan. Ya. Kemudian tepung itu ya tepung gandum, bukan tepung beras. Jadi udah kadung ini. Ya, kadung itu kan artinya kan saya tadi mengatakan kita kan harus mulai dari diri kita kan, harus melakukan perubahan. Yang kedua, tata kelolanya harus kita perbaiki. Kemudian prioritas pembangunan kita juga harus kita arahkan. Sebagai contoh misalnya, kita kalau yang namanya pangan hanya mengandalkan petani berlahan sempit, itu saya pikir akan sangat sulit. Karena kan begitu banyak kepentingan petani sendiri kan, Iya. sehingga akan sangat sulit untuk meningkatkan produktivitasnya, karena modalnya dan sebagainya, karena berlahan sempit. Nah, sehingga apa? Peran pemerintah dalam hal ini, kalau menurut saya, BUMN ini juga perlu kita dorong, swasta juga kita dorong gitu loh. Jadi jangan hanya berpikir untuk ekspor saja. Tapi di dalam negeri kita terpaksa harus mengimpor pangan kan gitu kan. Padahal lahan kita itu bisa untuk bertanam pangan. Contohnya misalnya, saya dulu pernah merintis waktu saya di Dirjen Tanaman Pangan. Saya bekerja sama dengan Deputi BUMN, bekerja sama untuk mendorong bertanam jagung dan kedelai di lahan-lahan PTPN. Perhutani atau PTPN. Nah, itu kan bisa kita dorong mereka tanam. Nah, nanti penguasaan hasilnya siapa? Mestinya nanti dikuasai oleh Bulog misalnya. Kalau jagung nanti kerjasama dengan pakan ternak melalui Bulog atau melalui BUMN pangan. Saya kira ini bisa kita lakukan. Daripada kita nanam karet juga untungnya juga tidak jelas, ya kan? Dan itu bisa di sela-sela sebenarnya kan? Di sela-sela waktu itu yang kita dorong adalah pada saat replanting. Replanting itu kan ratusan ribu hektar. Iya. Nah, pada saat yang sama. Nah, swasta juga kita tugasi. Jangan swasta itu hanya ngambil untuk kepentingan memperbanyak keuntungannya dari ekspor saja gitu kan. Padahal dia mempunyai hak guna usaha yang begitu dari impor luas. maksudnya? Dari impor? Apa dari ekspor swasta? Dari ekspornya tanaman-tanaman perkebunan itu kan. Oh iya. Kan banyak yang ya. mendapatkan hak guna usaha. Iya. Nah, di samping itu juga harus kita mulai juga petani-petani milenial ini harus kita dorong untuk punya hak guna usaha. Kenapa sih nggak bisa gitu ya? Hak guna usaha untuk pangan, misalnya satu keluarga dikasih 2 hektar misalnya. Ya dengan cara tadi itu tanah-tanah yang terlantar itu hak guna usahakan kepada petani-petani milenial yang nanti berkelompok, karena kalau sudah berkelompok bisa menjadi korporasi kan. Masalahnya lahannya itu udah habis mau dibaginya. Nah, sebenarnya kan kemarin kan banyak yang mengatakan banyak yang hak guna terlantar. usaha yang terlantar. Kenapa itu tidak kita ambil? Ada sekian juta hektar. Terlantar, tapi sebagian besar udah disekolahin ke bank itu harganya.
Ya itulah yang harus kita telisik satu persatu. Dan itu saya kira keinginan pemerintah kan ke sana. Ya kita harus dorong untuk itu. Kalau kita ingin betul-betul berdaulat pangan. Karena dengan mengandalkan lahan pangan yang sekarang ini sangat sulit. Terus terang kalau yang sekarang ya, ini kan terjadi persaingan yang luar biasa. Kalau apalagi ada istilah yang sering berkembang, itu ada istilah teori sarung. Kalau jagungnya naik, kedelainya turun. Kedelainya naik, jagungnya turun. Karena lahannya ya itu saja gitu loh. Iya, betul, Belum terancam tadi oleh konversi lahan. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita. Oke, terakhir Mas Tarto, kita perlu khawatir nggak sih sebagai masyarakat bahwa akan terjadi kelangkaan pangan pada satu titik tertentu ketika kita terlalu tergantung terhadap impor, kemudian jumlah petani semakin menyusut, lahan semakin banyak yang terkonversi. Ya, kita patut khawatir nggak sih gitu? ya pasti kita sebagai bangsa harus khawatir kalau itu terus berlangsung. Makanya kita harus ada solusi. Solusinya sebenarnya sudah ada. Lahan pertanian yang berkelanjutan itu sudah ada undang-undangnya. Itu harus dilakukan. Iya. Secara konsekuen di lapangan. Di lapangan kan kadang-kadang RUTR-nya dirubah-rubah atau mungkin kalau di situ jalur pengairannya di stop menjadi lahan kering kemudian dikonversi. Nah seperti ini nggak boleh, harus betul-betul RUTR yang atas dasar kepentingan nasionalnya harus dipertahankan. Okay. Bukan hanya kepentingan wilayah. Kalau kepentingan wilayah kan saya pernah dulu diskusi dengan seorang bupati mengatakan, loh Pak saya lebih kok, kan nggak apa-apa lahan saya untuk rumah. Saya bilang jangan begitu, kita ini negara kesatuan kan, tidak semua daerah bisa memproduksi padi. Jadi ini undang-undang ini harus betul-betul dilaksanakan secara konsekuen dan sampai hari ini itu kan banyak yang belum keluar itu RT/RW-nya dan sebagainya untuk lahan berkelanjutan. Nah ini menjadi ancaman yang luar biasa kan. Nah, kalau ini dibiarkan. Nah kemudian tentunya solusi berikutnya ya tadi itu harus ada ada food estate dan sebagainya. Saya kira kita sambut dengan baik, tetapi harus kita pilih betul kan gitu. Daerahnya atau dimana wilayahnya, komoditasnya yang cocok dan sebagainya. Kemudian tentunya semua komponen bangsa ini harus kita dorong untuk mendukung tadi itu, misalnya memproduksi pangan secara berkelanjutan tadi, termasuk swasta, korporasi yang memiliki hak guna usaha, perkebunan. Nah, yang terakhir yang saya kira sangat penting juga, ayo masyarakat kita berdiversifikasi pangan atas dasar kekuatan sendiri. Mari kita mencintai mengkonsumsi pangan lokal yang banyak sekarang ini generasi kita, generasi milenial ini tidak kenal dengan tanaman-tanaman lokal. Iya. Nah, ini harus kita kenalkan lagi gitu melalui televisi. Jangan di televisi itu, mohon maaf kalau kita lihat di televisi itu yang keluar setiap berapa menit makanan asing, makanan impor. Iya. Kan gitu. Lah mestinya itu mudah-mudahan dengan Badan Pangan ini bisa konsentrasi juga ke sana gitu kan. Oke. Terima kasih Mas Tarto. Terima kasih. Kita ngobrol soal pakan ini tidak terasa, tapi menarik karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan sampai kita kekurangan pangan. Dan kehidupan bangsa dan negara. Bahaya itu.
Ya. Ya kan. Terima kasih Mas Seto. Terima kasih Nanti kembali. Kita sambung segmen yang lain. Oke, selamat. Di waktu yang lain. Selamat Nur Rizwan Channel. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum kawan baik. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen Nur Rizwan Channel.